Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik Corners baru yang saya banggakan? Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini saya Arianti, Ketua Prodi Pendidikan Profesi Nurse UMY, berkesempatan untuk memberikan materi yang insya Allah bermanfaat bagi Corners yang baru saja menjalani praktek profesi nurse di rumah sakit home base masing-masing. Baiklah, saat ini adik-adik Corners sedang berada di stase pertama dalam pendidikan profesi nurse, yaitu stase keperawatan dasar yang terdiri dari 6 SKS dan akan dijalani selama 6 pekan ke depan. Pada kesempatan ini, topik yang akan kita pelajari bersama adalah proses keperawatan, khususnya pengkajian dan dokumentasinya. Ya, siapa yang bercita-cita jadi perawat profesional? Ya, tentunya ketika adik-adik sudah memilih kuliah di Prodi Pendidikan Profesi Nurse UMY, maka insya Allah adik-adik semua akan kami bimbing untuk menjadi perawat profesional yang unggul dan islami, yang mampu bersaing di tingkat regional ataupun global. Amin ya robbal alamin. Dan untuk menjadi seorang nurse yang profesional, di mana kita akan bertanggung jawab pada pemberian asuhan keperawatan pada pasien, maka hal yang wajib dipahami adalah proses keperawatan itu sendiri. Proses keperawatan adalah proses ilmiah yang mendasari pemberian asuhan keperawatan berdasarkan bukti atau evidence-based nursing untuk menyelesaikan masalah keperawatan kepada klien atau pasien kita. Nah, ingat kembali bahwa peran kita sebagai perawat berdasarkan American Nurses Association pada tahun 2017, bahwa keperawatan itu adalah melindungi, mendukung, mengoptimalkan kesehatan dan semua kemampuan melalui pencegahan terhadap penyakit dan juga cedera, memfasilitasi proses penyembuhan, mengurangi penderitaan dengan menegakkan diagnosa dan memberikan penanganan berdasarkan respon manusia, melakukan advokasi dalam perawatan pada individu, keluarga, kelompok komunitas, dan juga populasi. Wow, like an angel without wings ya. Jadi memang peran perawat itu luar biasa. Dimanapun masalah kesehatan terjadi, disitulah peran perawat ada di dalamnya. Nah, mari kita pahami kembali proses keperawatan. Masih ingat ya, proses keperawatan merupakan sebuah siklus yang berlangsung sejak perawat bertemu dengan pasien atau klien dengan segala masalah kesehatan yang memerlukan penanganan. Dan proses ini akan berakhir jika masalah kesehatan tersebut sudah teratasi atau memerlukan rujukan atau tindak lanjut di setting pelayanan kesehatan yang berbeda. Contohnya, ketika pasien dirawat di rumah sakit dan dirujuk ke rumah sakit lain, maka proses perawatan sudah selesai. Atau ketika pasien pulang dari rawat sehingga asuhan keperawatan akan dilanjutkan di setting komunitas. Proses keperawatan ini diawali dari pengkajian, dilanjutkan dengan menegakkan diagnosa, menyusun rencana asuhan, melakukan implementasi dan evaluasi. Pada kesempatan ini kita pahami dulu tahap pertama dari proses keperawatan, yaitu pengkajian. Tahap pengkajian keperawatan merupakan tahap awal dan kunci bagi tahapan proses keperawatan selanjutnya. Pengkajian merupakan proses pengumpulan data pasien yang sistematis dan berkelanjutan melalui pemeriksaan fisik, melalui bertanya kepada pasien atau keluarganya tentang keluhan utama, riwayat perjalanan penyakitnya, observasi respon pasien terhadap tindakan keperawatan, dan membaca hasil pemeriksaan penunjang atau diagnostik seperti USG, ronsen, dan lain-lain. Selain mengumpulkan data, pengkajian juga termasuk bagaimana kita memilah data atau yang disebut dengan sorting antara data normal dan tidak normal, untuk selanjutnya dianalisa dan dikelompokkan sebagai data yang mendukung tegaknya diagnosa keperawatan. Jangan lupa untuk selalu mendokumentasikan dan mengkomunikasikan hasil pengkajian kepada sejawat atau tim kesehatan lain yang terlibat dalam pemberian asuhan keperawatan.
Nah, proses pengumpulan semua data tentang pasien itulah yang disebut dengan proses pengkajian keperawatan. Ya, untuk mendapatkan pengkajian yang komprehensif, diperlukan kepercayaan dari pasien dan keluarga. Tahap prainteraksi yang baik akan membuat kita lebih percaya diri dalam melakukan pengkajian. Kenali pasien terlebih dahulu dari catatan direkam medis pasien. Kemudian, lanjutkan dengan memperkenalkan diri bahwa kita adalah mahasiswa keperawatan UMY yang sedang belajar untuk menjadi profesional dengan melibatkan pasien. Jangan lupa tetap tersenyum, penampilannya harus rapih, bersih, dan bersikap baik dalam interaksi perawat pasien. Setelah itu, mulailah mengkaji pasien dengan mengetahui keluhan utama pasien saat ini. Lanjutkan dengan pertanyaan, lakukan pemeriksaan fisik, dan jangan lupa catat hasil pengkajian ke dalam form pengkajian. Dan jangan lupa loh, cuci tangan dulu setelah dari pasien dan catat di nurse station. Baik, untuk pengkajian kita memiliki dua macam data terhadap hasil pengkajian. Yang pertama adalah data subjektif dan yang kedua adalah data objektif. Data subjektif diperoleh dari wawancara kepada pasien secara langsung ataupun keluarganya. Strategi untuk mendapatkan data subjektif ini bisa kita awali dengan pertanyaan keluhan utama yang dirasakan pasien saat ini. Contoh adalah ketika pasien mengeluh nyeri, kita tanyakan bagaimana perasaannya dan bagaimana intensitas nyerinya. Kemudian data subjektif yang lain adalah pasien mengaku takut menjelang operasi dan seterusnya. Data subjektif ini perlu didukung dengan data objektif sehingga data mayor untuk penegakkan diagnosa keperawatan dapat ditemukan. Data objektif bisa diperoleh dari pemeriksaan fisik yang kita lakukan kepada pasien dan hasil pemeriksaan penunjang. Contoh data objektif misalnya hasil pemeriksaan fisik pada jantung atau paru, terdapat perubahan warna pada kulit dada, bagaimana pergerakan dada kanan dan kiri pasien, dan apakah kita menemukan suara nafas tambahan seperti ronki di lapang paru pasien. Ya, pengkajian yang dilakukan haruslah komprehensif atau menyeluruh serta holistik yang meliputi bio, psiko, sosio, kultural, spiritual, ekonomi, dan juga gaya hidupnya. Mari belajar pada kasus yang paling sering kita temui, yaitu nyeri. Seseorang yang mengeluh nyeri tidak tertahankan akan mencari pertolongan dengan pergi ke rumah sakit. Saat pasien bertemu perawat, maka disitulah proses keperawatan dimulai, yaitu pengkajian. Setelah kita mengetahui identitas pasien, awali dengan menanyakan keluhan. Atau jika pasien terlihat sangat kesakitan sampai berteriak kesakitan atau menangis, maka kita tidak perlu menanyakan keluhan. Kita bisa langsung mengisi form pengkajian dengan memberi tanda pada alat pengukur nyeri di atas 7 atau nyeri berat. Semua data yang kita kaji harus merujuk pada standar pengkajian. Misal, untuk nyeri, kita bisa menggunakan visual numeric pain rating scale seperti pada gambar berikut. Namun, jika pasien masih bisa berkomunikasi, tanyakan berapa skala nyeri pasien, atau pasien diminta menunjuk gambar pada skala, sehingga kita bisa memperoleh data skala nyeri pasien saat ini. Tanda nyeri yang lain bisa kita ketahui di kriteria mayor dan minor pada buku Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia. Ya, adapun fungsi dari pengkajian bahwa dengan melakukan pengkajian yang komprehensif, maka perawat dapat menentukan standar nilai hasil atau parameter pada tujuan asuhan keperawatan. Dan kita dapat membuat asuhan keperawatan yang bertanggung jawab. Selanjutnya, tindakan keperawatan yang diberikan menjadi tepat, sesuai dengan kebutuhan dan nilai budaya yang dianut oleh pasien.
Ya, alhamdulillah materi tentang pengkajian sudah selesai. Dapat disimpulkan bahwa kemampuan melakukan pengkajian bagi perawat sangat penting untuk dikuasai karena akan menjadi kunci bagi proses keperawatan yang berkualitas. Terima kasih atas perhatian adik-adik sekalian, semoga dapat bermanfaat. Sampai bertemu kembali dalam video MOOCs dari saya selanjutnya, yaitu bagaimana menegakkan diagnosa keperawatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.